Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang dengan nomor NIM 20050366081. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan studi case saya tentang likuiditas bank syariah. Pandemi COVID-19 telah memukul banyak lini perekonomian Indonesia, tak kecuali perbankan. Peningkatan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL masih membayangi industri perbankan karena banyak nasabah yang terdampak pandemi. Meski begitu, perbankan masih mempunyai daya tahan yang tinggi. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS meminta perbankan untuk mewaspadai kinerja NPL yang pada bulan Juni 2020 mencapai 3,11% atau naik dibandingkan bulan Mei 2020 yang mencapai 3,1% karena dampak pandemi COVID-19 ini. Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiano mengatakan NPL kecenderungannya naik itu yang perlu diwaspadai. Juga restrukturisasi kredit yang posisinya naik mencapai 21%. Didik menuturkan, angka kredit macet pada Juni 2020 itu lebih tinggi daripada Juni tahun 2019 yang tercatat mencapai 2,50%. Adapun pertumbuhan penyaluran kredit per Juni 2020 turun menjadi 1,49% dibandingkan Mei 2020 mencapai 3,04% dan Juni 2019 sebesar 9,92%. Namun, menurut Didik, kinerja perbankan masih berdaya tahan. Salah satu indikator rasio kecukupan modal atau CAR mencapai 22,54% pada Juni 2020 atau lebih tinggi dibandingkan posisi Mei 2020 mencapai 22,26%. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat CAR Bank Umum Konvensional per Juli 2020 menguat menjadi 23,1% dibandingkan Juni 2020 yang 22,59%. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Teguh Supangkat mengatakan likuiditas perbankan masih melimpah dan terjaga dengan sangat stabil. Menurut Teguh, beberapa faktor yang mendorong likuiditas terjaga karena adanya kebijakan strategis yang membentuk rasio modal bank menguat, diantaranya penurunan giro wajib minimum sebesar 200 basis poin untuk bank umum konvensional dan 50 basis poin untuk bank umum syariah. Selain itu, juga ada penurunan suku bunga acuan yang dipertahankan tetap 4% dan pelonggaran likuiditas dari Bank Indonesia. Penguatan CAR juga didorong oleh masyarakat yang memilih menyimpan dananya di bank yang ditunjukkan tingkat dana pihak ketiga atau DPK. Adapun meski likuiditas melimpah dengan modal yang cukup, namun realisasi penyaluran kredit menurun 1,53% dari 5.549 triliun pada Juni 2020 menjadi 5.536 triliun pada bulan Juli tahun 2020. Kemudian, nilai restrukturisasi kredit yang sudah direalisasikan industri perbankan mencapai 837,64 triliun. Keringanan kredit ini diberikan kepada 7,18 juta nasabah dari 100 bank. Tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah juga terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Salah satunya itu adalah peningkatan risiko kredit bermasalah atau NPL yang harus diwaspadai oleh perbankan itu sendiri. Tetapi perbankan syariah masih kuat untuk menghadapi risiko itu karena perbankan syariah memiliki daya tahan yaitu kecukupan modal yang cukup atau CAR. OJK mengatakan likuiditas bank syariah masih stabil dan juga masih melimpah. Faktor yang mendorong likuiditas terjaga karena adanya kebijakan strategis yang membentuk rasio modal bank menguat. Di antaranya yaitu adalah penurunan giro wajib, penurunan suku bunga acuan, juga didorong oleh masyarakat yang memilih menyimpan dananya di bank yang ditunjukkan tingkat dana pihak ketiga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.